Selamat malam, aku Tri. Aku tinggal di kota Bogor. Nah, aku ingin menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah aku alami. Sebenarnya sih, aku sering ya ngalamin cerita mistis, sampai aku bosen. Tapi, aku ingin cerita salah satu pengalamanku diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Kejadiannya terjadi waktu zaman kuliah di tahun 95 di kamar kos. Aku tidur dalam keadaan lampu menyala karena sebelumnya udah ada kejadian yang gak enak nih. Jadi akhirnya aku putuskan untuk tidur pakai lampu terang. Gak tahu berapa lama aku tidur, tapi aku merasa ada yang duduk di pinggir tempat tidur sambil ngeliatin aku. Sepertinya itu sudah dalam keadaan mimpi ya. Tapi akunya merasa sadar. Aku kebangun karena kaget ada orang yang tidak dikenal di dalam kamar. Bentuknya sih laki-laki. Duduk di tempat tidur pula. Waktu aku kebangun, orang itu narik tangan aku supaya aku ikut dia. Aku yang bengong plus bingung dan takut kebawa sama orang itu. Waktu aku udah dalam posisi berdiri, aku lihat sendiri kalau ternyata badan aku sebenarnya dalam posisi lagi tidur. Nah loh, terus aku ini apa? Jadi bukan salahku dong kalau akhirnya aku pikir ini adalah rohku yang keluar karena ditarik orang gak dikenal itu. Ya percaya gak percaya, orang itu narik aku sampai ke depan kaca. Jadi pintu lemari aku tuh depannya kaca besar. Dan aku lihat sendiri gimana orang itu masuk ke dalam kaca lemari. Aku mulai sadar kalau itu keadaan yang gak bener, padahal tanganku udah masuk separuh ke dalam kaca. Gak bisa dijelasin deh. Sampai aku di depan kaca, berhadapanlah aku dengan si orang itu. Yang ternyata orang itu gak punya muka, alias gak ada mukanya. Baru sadar aku. Luar biasa. Dan posisi orang yang ada di dalam kaca itu membuat aku memberanikan diri. Aku bilang, "Lo siapa? Gue gak kenal sama lo. Lepasin tangan gue." Tapi bukannya melepas tanganku, orang itu malah menjawab, "Ayo ikut aku ke sini. Di sini lebih indah daripada di situ. Kamu bakalan senang kalau ikut aku di sini. Kamu bakal nyesel kalau nggak ikut aku. Ayo ikut aku." Akunya makin panik dong. Sebenarnya makin kuat juga sih buat nolak sampai pegangan lemari, berusaha sekuat tenaga buat lepasin tangan. Si suara orang itu terus aja ngajakin aku masuk ke kaca. Aku berusaha sadar sampai akhirnya aku baca terus semua surat-surat pendek yang aku hafal hingga ayat kursi berkali-kali. Dan kamu tahu apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia malah ketawa ngeliat aku berusaha lepasin tangan sambil baca. Tapi alhamdulillah ya, mungkin Allah masih sayang sama aku. Akhirnya tanganku bisa lepas dari orang itu.
Dan aku yang masih baca-baca surat pendek langsung loncat menjauh dari lemari. Tapi ternyata gak berhenti sampai situ. Orang itu masih ketawa-ketawa dari dalam kaca. Alhasil, aku ngejauh dari lemari dan kembali ke posisi tidur sambil terus baca surat-surat yang aku hafal. Dan aku masih jelas kok, aku dengar suara orang itu bilang bahwa dia bakal balik lagi. Dan akhirnya, aku kebangun pas banget waktu tahrim. Sudah mulai terdengar suara orang mengaji di masjid. Begitu bangun, ya udah gak gimana-gimana lagi sih. Aku langsung ambil air wudhu, mengaji sambil menunggu subuh. Setelah kejadian itu, aku gak mau lagi ngaca sampai semingguan. Ya, akhirnya aku beli deh kaca kecil. Sementara pintu lemari, kalau malam, aku tutup pakai kain sampai sebulanan. Ya, itu dia cerita mistisku. Salah satu cerita yang membuat aku kapok memakai lemari berkaca besar. Tapi sekarang aku sudah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan sampai jumpa di lain waktu.